Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas dari koin BitGert Bryce, dimana sekarang ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian terkait koin BitGert Bryce. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan sekarang kita cari dulu nih untuk si koin BitGert-nya. Nah, untuk koin BitGert Bryce per hari ini dia mengalami penurunan sekitar 2,04%. Melihat dari kondisi ataupun dari pola candlenya hari ini ya. Ini dari zoom in, kita zoom out terlebih dahulu ya di sini. Nah, sebetulnya dari koin BitGert ini ya, dari time frame daily-nya ini gue rasa dia sedang berada di bawah gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih potensi untuk si koin BitGert ini bisa mengalami kenaikan gitu? Dan kira-kira areanya di mana saja? Berhubung ini di exchange Huobi dan gue tidak bisa oret-oretan, nanti kita bakalan sedikit membahas gitu. Kita analisis gitu ya, kita gunakan technical analisisnya terkait dari koin BitGert. Kira-kira dia itu bisa mencapai ke harga berapa ketika memang suatu kenaikan itu bisa terjadi di koin BitGert Bryce. Dan sekarang pun ada beberapa informatif yang datang di koin BitGert Bryce dan menurut gue ini ada salah satu informasi menarik juga gitu. Ada sedikit cocok logi gitu ya dari salah satu akun Twitter resminya si koin BitGert Bryce. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitter resminya si koin BitGert Bryce dan ternyata sekarang ini dari total followersnya kembali turun ya. Kemarin-kemarin itu sempat ke 800.000 followers, namun sekarang kembali lagi ke 600 ribuan. Ya mungkin di sini banyak juga gitu ya orang-orang yang hanya memanfaatkan dari segi giveaway saja yang telah diberikan oleh tim koin BitGert Bryce kepada seluruh masyarakat gitu ya, atau siapapun yang ingin mengikutinya yaitu silakan aja gitu. Dan ternyata dengan beberapa orang yang telah mendapatkan atau mungkin agak kesal juga menunggunya lama, akhirnya di unfollow kembali dan dari total followersnya pun sekarang kembali menurun. Tapi it's okay, nggak masalah ya, yang penting harganya tidak terlalu menurun secara drastis gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi ya. Oke, jadi di sini ada 3 jam yang lalu mengenai kerjasama gitu dengan @Zelwin Official to integrate BitGert Chain. Jadi ini seperti biasa lah ya, kemitraan-kemitraan tersebut itu mengintegrasikan dari rantai koin BitGert BRC20. Dan di sini sekitar 17 jam yang lalu adanya sebuah update mingguan. Jadi weekly report of BitGert Bryce. Nah, jadi di sini ada beberapa updatean dari update mingguannya. Kira-kira achievement ataupun pencapaian dari koin BitGert selama 1 minggu itu apa aja sih? Nah, jadi di sini adanya sebuah updatean weekly ya. Jadi untuk 10.000 dari Telegram grupnya ini telah dicapai. Dan juga ada more airdrop events. Jadi memang dia itu sekarang sedang menyelenggarakan dari bagi-bagi koin BitGert-nya gitu ya. Dan itu banyak banget, ada yang 250.000 USDT dalam bentuk koin BitGert, ada juga yang 1 juta USD. Dan di sini dari total followers telah tumbuh lebih dari 200.000 followers di Twitter. Walaupun sekarang telah kembali turun lagi itu dari total followersnya. Dan di sini pun new partnership ini kurang lebih ada sekitar 8 yang telah menjalin kemitraan bersama koin BitGert Bryce. Dan di sini pun dari decentralized peer-to-peer marketplace UI. Jadi ini pun sudah diupdate kembali ya. Adanya sebuah peluncuran dari decentralized peer-to-peer marketplace UI. Jadi banyak banget nih pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh si koin BitGert Bryce. Dan selain itu di sini pun ada sekitar 2 hari yang lalu ya bersama GameFed. Jadi we're proud to announce that we now support BitGert Chain. Jadi kurang lebih sekarang ini si GameFed memang telah memperkenalkan gitu ya adanya sebuah support atau dukungan jaringan BitGert Bryce BRC20. Jadi kurang lebih ini memang mengenai kemitraan itu banyak lah ya mengenai integrasi di beberapa platform ataupun dengan beberapa project yang telah mengintegrasikan rantai BitGert BRC20. Nah, di sini ada sedikit yang menurut gue paling menarik banget gitu ya. Ini lagi-lagi 1 hari yang lalu adanya sebuah cocok logi. What's common between Changpeng Zhao and GS? Let's use now in comment. Nah, jadi menurut si BitGert sendiri adanya sebuah postingan dari Changpeng Zhao itu mungkin ada kaitannya dengan si developernya koin BitGert. Dimana nama dari developer koin BitGert yang mungkin para BitGert Army udah tahu siapa namanya ya, yaitu Get Sanem.
Apakah ini Seng Penco dan juga Jet Sanem gitu yang dimaksudkan? Tapi menurut gua ya, dengan adanya beberapa hal-hal seperti ini, apakah itu akan mempengaruhi dari tingkat pelisingan koin Bitgert di bursa Binance oleh si Seng Penco? Karena sebelumnya udah gua bahas gitu ya, beberapa larangan-larangan dari beberapa project ketika ingin terdaftar di bursa Binance, apalagi sudah apply proposalnya gitu. Nah, jadi kira-kira ini menurut kalian masuk ke dalam kategori larangan dari bursa Binance enggak sih gitu dengan adanya sebuah postingan seperti ini? Tapi menurut gua sendiri ini enggak gitu ya, enggak melarang, enggak melanggar gitu. Karena memang apa yang telah diumumkan dalam segi larangan yang ada di bursa Binance itu atau peraturannya. Jadi salah satunya tuh ketika dari beberapa tim dari salah satu project tersebut telah mengirimi token, lalu telah merumorkan bahwa listing Binance gitu, mengkampanyekan lah kurang lebih seperti itu. Dan menurut gua dengan adanya sebuah postingan seperti ini enggak terlalu melarang sih ya, karena adanya sebuah cocok logis saja. Apakah yang dimaksudkan oleh postingan tersebut itu antara Seng Penco dengan Jet Sanem atau bukan? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi menarik juga sih ya menurut gua, jadi menarik banget lah. Jadi di sini dikait-kaitkan juga dengan salah satu si developernya koin Bitgert. Semoga saja ini benar gitu ya. Ada kaitannya juga nih dengan sebuah postingan seperti ini. Dan di sini pun sekitar 1 hari yang lalu adanya sebuah staking baru nih dari platformnya Q3 Labs. Jadi kalian itu sudah bisa melakukan sebuah staking koin Bitgert kalian di platformnya ataupun di DEX-nya si Q3 Labs tersebut. Dan di sini pun banyak banget nih ya beberapa koin ataupun token yang sudah bisa di-stakingkan di platformnya si Q3 Labs tersebut. Dan di sini pun ada Kenzie juga ya, join the decentralized lot revolution white Kenzie blockchain. SDK for embedded device now available on Bitgert will secure transparent. Jadi di sini untuk si Kenzie sendiri dia pun telah mendukung dengan adanya sebuah kemitraan dengan koin Bitgert, ya pastinya dia mau tidak mau harus mendukung gitu ya, karena supaya bisa menjalin kemitraan ataupun menjalin kerjasama yang baik. Dan di sini ada juga dari Epo Finance. Epo Finance ini adalah salah satu token yang lahir di jaringannya Bitgert BRC20. Pastinya Epo Finance pun disupport langsung oleh si Bitgert Startup Studio. Jadi Epo Finance ini adalah salah satu project yang disupport langsung oleh BSS. Dan ternyata sekarang ini ada sebuah announcement gitu ya. Hello Epions, Bridge is live. Bridge Bryce BAP20, Bryce BRC20, and Peace Pairs. Jadi sekarang buat para user yang ingin melakukan sebuah bridging di jaringannya BEP20 ke BRC20 itu kalian udah bisa melakukan sebuah bridge-nya di DEX Epo Finance ya. Cuma di sini gue tidak menyarankan untuk kalian supaya nge-bridge gitu koin BEP20 ke BRC20. Sebetulnya don't worry gitu, nggak masalah. Kalian mau nge-bridge ataupun tidak itu terserah gitu ya. Nggak ada bedanya kok. Kalian nge-hold di BEP20, kalian nge-hold di BRC20, itu nggak ada bedanya. Yang membedakan ketika memang kalian itu tujuannya ingin melakukan sebuah transaksi jual beli dengan token-token yang ada di dalam jaringannya ataupun di dalam ekosistemnya Bitgert BRC20. Barulah kalian wajib untuk memiliki koin Bitgert BRC20 kalian. Tetapi menurut gua secara simpelnya daripada kalian melakukan sebuah bridge, lebih baik kalian membeli koin Bitgert yang sudah disupport langsung oleh Bitgert BRC20. Contohnya kalian bisa membeli di Get.io, kalian juga bisa membelinya di Buybox atau mungkin di Bitmart, ada juga di Huobi. Untuk gua sendiri gua menggunakan exchange Huobi karena dari berbagai exchange yang sudah support Bitgert BRC20, transaksi paling minim paling murah hanya di exchange Huobi. Ya, jadi saran gue daripada kalian nge-bridge memakan biaya juga, memakan waktu, apalagi kalau ada trouble gitu. Agak sedikit panik juga kan, lebih baik kalian beli di exchange lalu kalian transferkan atau kalian withdraw ke wallet yang telah kalian buat gitu, daripada kalian harus melakukan sebuah bridge. Walaupun memang dari segi bridge yang berada di dalam DEX-nya si Epo Finance ini tergolong murah gitu ya, dibandingkan dengan beberapa DEX yang sekarang sudah mengeluarkan fitur bridge-nya gitu. Untuk di Ice Cream saja itu 1%, untuk di Sphinx apalagi agak sedikit mahal gitu. Namun untuk di si Epo Finance ini hanya sekitar 0,05 US dollar saja gitu. Jadi minim banget gitu ya dari segi transaksinya atau biayanya. Jadi tergantung dari kalian. Namun saran gue kalian tidak perlu melakukan sebuah bridge ya, daripada kalian buang-buang waktu. Toh sama aja kok apabila kalian hanya sekedar menahan saja. Jadi nggak perlu ada yang namanya di bridge ke BP20 atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi nggak perlu kalian bridge-bridge seperti itu. Nah, jadi sekarang kita langsung saja nih mengenai technical analisisnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Ini menurut technical analisis bodoh gua aja gitu ya. Jadi buat kalian juga jangan terlalu percaya. Ini hanya menurut logika gua saja dengan kemampuan yang gua punya gitu ya, mengenai technical analisis di koin Bitgert Bryce. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di tradingview.com karena kita ngecek di Huobi gitu, itu nggak bisa oret-oretan. Nah, di sini
dengan sebuah chart gitu ya, selama sepanjang sejarah Coinpitger ini diluncurkan sampai dengan saat ini, ya inilah itu hasil dari technical analysis yang bisa gue lakukan. Jadi di sini ada sebuah oret-oretan yang sudah gue buat. Jadi di sini ada titik tuning. Jadi menurut gue garis kuning itu ya tren horizontal. Mungkin itu si resisten pertama gitu yang harus dicapai oleh si Coinpitger. Dan untuk yang hijau ini menurut technical analysis bodoh gua aja, dan inilah harga-harga realistis untuk si Bitger bisa mencapainya sebelum bisa mencapai ke new ATH gitu ya, atau ke all time high baru. Nah, jadi di sini ada kotak berwarna ungu ya, di sini kalian bisa melihat. Ketika kita bisa melihat secara keseluruhan ya, untuk dari Coinpitger sebetulnya sekarang ini sedang berada di dasar, walaupun tidak terlalu di dasar ya. Jadi salah satu tahapan pertamanya, si Bitger ini harus bisa keluar dulu dari garis ungu atau dari kotak ungu, baru dia bisa ke level selanjutnya gitu, atau bisa menyentuh ke garis kuning yang telah gua buat ya. Dan untuk selanjutnya dia juga bisa langsung ke level yang di garis hijau atau di resistennya. Cuman ya di sini banyak banget gitu ya, tidak semudah itu untuk si Coinpitger bisa mencapainya ya. Pastinya untuk tahap demi tahapnya itu harus dilalui terlebih dahulu. Jadi menurut gua ketika kita zoom out ke sini, nah, si Coinpitger itu harus bisa keluar dulu dari si kotak ungu ini, lalu dia harus bisa mencoba juga di garis kuningnya, lalu dia bisa mencapai ke garis hijau gitu. Nah, sekarang kita ukur kira-kira nih si Coinpitger apabila bisa mencapai ke level atau resisten yang berwarna kuning, berapa sih kenaikannya, lalu apalagi ke level yang berwarna hijau atau di resisten yang di warna hijau gitu, di kisaran 0, ada 60 di belakang, 6822. Jadi berapa persen nih kenaikan dari si Coinpitger? Apalagi bisa new ATH gitu, itu luar biasa banget gitu ya. Nah, jadi sekarang kita cek dulu dari kenaikannya kira-kira berapa persen ketika si Coinpitger ini bisa mencapai ke resisten yang berwarna kuning yang sudah gua buat. Oke, sekarang kita gariskan terlebih dahulu ya, di sini saja. Nah, kurang lebih ketika dari si Coinpitger ini bisa mencapai ke garis kuning, dia itu bisa mengalami kenaikan sekitar 52 persenan ya. Apalagi sekarang kita tarik ke atas gitu lebih tinggi lagi di kepala 68, kira-kira berapa persen sih dari harga sekarang si Coinpitger ini mengalami kenaikannya. Dan menurut gue ini adalah harga-harga yang realistis gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kisaran 100 persenan gitu ya si Coinpitger ini ketika bisa mencapai ke resisten yang berada di warna hijau gitu, atau garis horizontal yang sudah buat di warna hijau ya. Jadi kurang lebih sekitar 100 persenan. Ini lumayan banget gitu ya. Tetapi ini hanya sekedar technical analisis biasa saja, karena gua tidak terlalu mendalami dari segi technical analisis. Gue lebih suka analisis fundamental daripada teknikalnya gitu ya. Karena gue ini adalah salah satu investor yang menghold atau menahan salah satu aset itu untuk jangka panjang, bukan hanya untuk sekedar bertrading saja. Tetapi hanya sekedar oret-oretan ya. Ini ya bisa lah, sedikit banyaknya itu gue bisa. Nah, jadi kemungkinan seperti ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai Coinpitger price. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian ya? Apakah ini salah satu harga yang realistis dari Coinpitger? Dan dari beberapa pembahasan-pembahasan kita di awal ini mengenai Coinpitger, apalagi adanya sebuah repost dari salah satu akun Twitter Zheng Pengzhao ya, CEO-nya di Binance. Jadi di situ ada sebuah cocok logi juga gitu ya, bahwa tweetan tersebut itu ditujukan kepada si developernya Coinpitger price yang bernama Gersanam. Tetapi semoga saja itu bisa kenyataan dan pada akhirnya Coinpitger pun bisa di listing di bursa Binance. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.